Ah, halo, halo, Halo. halo, Ya, halo, sorry. Bentar, lagi cari cahaya sebentar. Sebentar, sebentar. Ini udah nih kayaknya. Oke, yes, yes, yes. Ya, aman. oke, Oke. teman-teman semua, selamat bertemu. Ada pemberitahuan bahwa seharusnya LDL ini hari Selasa, tetapi kita mulai hari Senin karena besok akan ada acara penting, yaitu Real Love Conference Online Class. Ya, Real Tuh, Love Conference RLC online class yang sudah penuh, sudah ditutup, sudah ditutup gitu pendaftarannya. Oke, gitu aja. Mungkin Pastor El akan mulai dengan pembahasan hari Minggu kemarin, khotbah di New International Church dengan judul Bukti. ya. Ya, saya kira ini sangat penting sekali karena banyak orang Kristen yang memiliki dasar fondasi tentang ketuhanannya, keselamatannya, who is Jesus to them, itu kurang kuat. Betul. Sehingga saya kira pengajaran ini sangat penting sekali agar kita bisa tahu bahwa kekristenan itu apa sebenarnya sih. Mhm. Ya, karena kita sering kali saruh kekristenan itu agama, padahal kekristenan itu relationship. Ya, jadi yang menentukan Tuh, relationship kita dengan Tuhan. Dan kita ingat, kita baru merayakan Paskah, dan Paskah itu adalah kematian Yesus yang dia mati untuk kita, untuk dosa kita. Apa artinya kematian? Kalau kita melihat orang yang di rumah sakit ketika mereka akan meninggal, maka ada perasaan yang, wow, orang ini akan berpisah dengan kita sebentar lagi. Jadi ada kesan yang mendalam begitu. Nah, demikian juga dengan kekristenan, kenapa Yesus mau mati buat kita, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang saya percaya ketika kalau kita bisa menyadari dengan begitu dalam, begitu mengerti, maka kita tidak akan mudah berbalik dari panti. beautiful. Amin, itu aja. Betul, Ya, Pastor Robert. Oke. ya. Sebenarnya teman-teman, minggu kemarin saya membahas hal yang sama sekali berbeda dari yang biasanya dibahas. Kalau biasanya saya bahas tentang hal-hal praktis dan bagaimana kita menjadi pelaku firman, tapi kemarin itu saya khusus membahas tentang dasar kepercayaan kita. Jadi, tapi saya nggak sekedar membahas tentang dasar kepercayaan kita atau hal-hal sifatnya hanya doktrinal saja, tapi saya membahas tentang bukti-bukti. Nah, bukti-bukti ini ada sesuatu yang mungkin teman-teman perlu sadar dan perlu mengerti. Sorry, sebentar lagi ganti cari posisi dulu. Karena bukti-bukti ini bukan bukti yang sembarangan, tapi ini bukti yang mungkin teman-teman biar bisa menyadari bahwa iman kita nggak dibangun di atas sekedar feeling dan sebagainya, tetapi sebelum kita menyadari, sebelum kita benar-benar mengerti iman kita, kita perlu tahu kita tuh beriman sama siapa. Sebenarnya itu sih, sebenarnya. Dan silakan kalau nanti teman-teman bertanya di question box, you more than welcome to ask. Karena saya hari ini cuma akan membahas ringkasan khotbah saya minggu kemarin dan akan membahas tentang 4 pertanyaan yang sering diajukan. 4 itu adalah nomor 1, who is Jesus? Yesus itu siapa? Kedua, apakah dia benar-benar mati? Ketiga, apakah dia benar-benar bangkit? Keempat, gunanya apa buat kita? Sebenarnya itu sih. 4 hal itu aja yang menurut saya kita perlu pertanyain dengan baik. Ya. Kenapa? Karena mungkin bagi teman-teman yang Kristen sudah lama dan sebagainya, yang kamu ngerasa ini biasa aja, ini bukan pertanyaan yang seru atau apa, tapi ini penting karena banyak dari antara teman-teman mungkin hidup di lingkungan yang mungkin tidak mempunyai gambaran Yesus yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan bagi saya, setiap agama, setiap tempat-tempat agama-agama di sekitarmu itu layak, terserah mereka punya iman tersendiri dan itu terserah mereka. Tapi kita sendiri perlu mengerti apa yang kita percaya. Jadi bukan cuma sekedar kita percaya, tapi mengerti kenapa kita percaya. Kenapa kita beriman sama Yesus. Dan itu yang kita perlu renungin baik-baik. Itu bahwa apakah dia, kan pertanyaan-pertanyaannya kan, Yesus itu siapa nomor 1? Apakah dia nabi, atau dia orang hebat, atau dia guru, atau dia orang-orang pinter aja, atau dia Tuhan? Kalau dia Tuhan tuh dia ngapain gitu, maksudnya kenapa Tuhan bisa mati di salib dan sebagainya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya akan ringkas jawabannya, dan saya tahu ini Senin dan ini di luar kebiasaan karena besok ada Real Life Conference. Tapi ya bagi yang sudah mendaftar, congratulations. Tapi yang belum ya sudah, tunggu aja 3 bulan, 2 bulan lagi. Nah nomor 1 kita bahas tentang who is Christ. Nah saya hari ini metode saya menjawab tidak akan pakai Alkitab sepenuhnya, tapi kita akan bergumul dengan klaim-klaim yang ada. Jadi kita akan sedikit lebih inklusif obrolannya. So, oke, yang pertama adalah who is Jesus?
Seringkali kita kalau ngobrol soal Yesus, kita itu sering perdebatannya kan nomor satu, Yesus itu siapa? Apakah dia nabi, orang hebat dan sebagainya. Nah, ini kita akan bandingkan. Kita udah sering dengar teman-teman. Mungkin teman-teman yang tinggal di lingkungan orang bukan Kristen pasti mungkin berpikir atau mungkin Yesus cuma salah satu orang hebat atau salah satu pertapa dan sebagainya. Nah, tapi biar kita lihat beberapa klaim Yesus untuk dirinya sendiri. Di Yohanes 20 ayat 27 sampai 28, pada waktu Yesus bangkit, Thomas cucukin tangannya ke jarinya Yesus, dan Thomas teriak, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pertama, itu bukan latah. Orang banyak yang bilang itu latah gitu, padahal nggak mungkin. Orang Yahudi latahnya nggak kayak gitu. Nggak kayak yang, "Ya Robi," gitu, atau "Ya Tuhan," gitu. Orang Yahudi nggak berani sembarangan menggunakan kata Tuhan. Jadinya dia bukan latah, itu sebuah pengakuan. Nah, yang menariknya adalah dia mengakui gurunya bahwa dia Tuhan dan Allah, tapi Yesus sama sekali tidak menolak. Kalau dia cuma seorang nabi atau dia cuma orang bijak, harusnya dia menolak. Tapi faktanya dia tidak menolak. Nah, yang kedua adalah di Lukas 7 ayat 47-49, dia mengampuni dosa. Dan tidak ada yang bisa ngampunin dosa. Manusia nggak ada yang bisa ngampunin. Kenapa? Karena nomor satu, dosa itu bukan melanggar perintahnya manusia. Dosa melanggar perintahnya Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Jadi dia minta maaf sama Tuhan, dan yang bisa ngampunin cuma Tuhan. Nah, masalahnya adalah Yesus ngampunin. Nah, itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga, di Yohanes 8, 57-59, Yesus ngomong sama ahli Farisi, sebelum Abraham itu lahir, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam bahasa Inggrisnya itu I am, atau ego eimi. I am, aku telah ada. Saya sudah ada dari dulu bahkan sampai sekarang. Makanya dia mau dilempar batu. Kenapa? Karena ternyata mereka orang-orang menyadari bahwa dia ini menyamakan diri dengan Allah. Karena I am adalah kata yang muncul pada waktu Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. I am that I am. Jadi seakan-akan Yesus tuh bikin bangsa Israel ingat pertemuannya dengan Musa, pertemuan antara Musa dengan Allah. Dan kemudian itu yang bikin mereka menjadi marah dan pengen lempar dengan batu. Kalau banyak kalau orang mengerti, di sini kita lihat bahwa ada jarak yang sangat jauh antara klaim orang-orang tentang Yesus dengan klaim Yesus sendiri tentang siapa dirinya. Orang-orang cuma ngerasa dia guru, orang baik, tapi Yesus jadi kasih klaimnya ekstrim, dan dia tidak kasih klaim yang di tengah-tengah. Kenapa? Karena klaim dia terlalu ekstrim kalau dia hanya seorang hamba Tuhan atau seorang nabi. Nabi tidak bisa ngampunin dosa, nabi tidak akan ngaku dia Allah, nabi tidak akan menerima penyembahan, karena bukan dia yang disembah, tapi Tuhan yang disembah. Tapi tiga hal ini membuktikan bahwa Yesus itu melakukan hal gila maksudnya. Nah, berarti kalau dia bisa sampai gitu, dia siapa dong? Kenapa? Karena cuma kalau dia sampai klaim se-ekstrim itu, jadi sebenarnya cuma ada 3 alasan kenapa dia klaim se-ekstrim. Nomor 1, dia itu pembohong. Kedua, dia itu orang gila. Yang ketiga, dia itu Tuhan sendiri. Beneran klaimnya dia. Klaimnya terlalu ekstrim sehingga tidak menyisakan bahwa dia nabi atau orang baik. Klaim ini terlalu ekstrim sampai kemungkinan yang orang bisa klaim se-ekstrim itu cuma seorang pembohong, seorang gila, atau Tuhan itu sendiri, atau dia ngomong benar. Entah dia ngomong bullshit, entah dia gila sampai ngomongnya itu nggak jelas, atau dia itu Tuhan sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, kalau ditelusurin, seorang ahli psikologi dan sebagainya mempelajari Alkitab, dan dia bilang bahwa Yesus itu nggak bisa dibilang berbohong. Kenapa? Karena semua perkataannya, semua yang dilakukan, bohong itu biasanya untuk menguntungkan diri sendiri, tapi Yesus nggak dapat keuntungan apa-apa. Mau dilempar batu, iya. Nggak ada keuntungan politik atau keuntungan yang dia dapatkan. Yang ada mah di penjara, yang ada mah dia dibunuh, dia disalipin, dimaki-maki, diludahi, hampir dibunuh sama bangsanya sendiri, ditolak bangsanya sendiri. Tidak ada keuntungan yang dia dapatkan jika dia menjadi berbohong. Jadi rasanya nggak mungkin bohong. Nah, yang kedua, dia lunatik, orang gila, gangguan jiwa. Masalahnya tidak ada tanda-tanda Yesus gangguan jiwa. Ada satu tanda yang merasa dia lebih penting dari yang lain, namanya NPD atau Narcissistic Personality Disorder, di mana seseorang merasa lebih penting dari yang lain, merasa dia sepenting itu. Tapi orang NPD Narcissistic pun tidak merasa dia Tuhan. Dia merasa lebih penting dari yang lain, tapi dia tidak merasa dia Tuhan. Jadi artinya apa yang Yesus lakukan itu ekstrim. Berarti dia entah gila, dan kita bisa lihat bahwa Yesus itu nggak kelihatan gila sama sekali. Semua kata-katanya waras, dan dia mempertanggungjawabkan kata-katanya. Dan ini teman-teman berpikir, kalau misalnya dia bukan orang gila dan dia bukan pembohong,
Berarti jawabannya kemungkinan ketiga. Yang dia ngomong beneran. Yang dia ngomong serius. Yang dia ngomong jujur. Nah, tapi kan nggak cukup kalau kita cuma sampai, oke, dia Tuhan. Terus, nah kita harus lihat klaim yang lain. Yaitu apakah dia mati, bangkit, beneran nggak? Kenapa? Karena kalau misalnya Yesus cuma mati dan nggak bangkit, ya nggak ada gunanya. Dia biasa aja. Nah, mungkin saya nggak pengen bilang apa-apa. Berapa kali saya sering dengar ngobrol ada argumen bahwa Yesus tuh nggak mati. Dia hanya diserupakan sama orang yang mati agar seperti dia. Ya masalahnya gimana ya? Ya orang boleh ya berargumen apapun, tapi masalahnya nomor satu tidak ada bukti. Yang kedua, masalah gini, yang nulis itu baru nulis 6 apa 7 abad setelah masa Yesus ada. Jadinya kan jaraknya kejauhan, kita nggak bisa terlalu dengar gitu maksudnya. Nah, ya kalau ada orang beriman segitu ya nggak masalah. Cuma teman-teman, saya cuma kasih tahu, apapun kepercayaanmu tentang Yesus, saya cuma kasih tahu yang paling dekat, ya, yang paling dekat pembahasannya ya kata-kata Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis sekitar 20, 40 sampai 100 tahun setelah Yesus, 70 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, jadi jaraknya sumber-sumber ini jauh lebih dekat dibanding yang orang-orang bilang, maksud teman-teman. Nah, saya berharap ini jadi sesuatu yang teman-teman bisa pikirin baik-baik, bisa renungkan baik-baik, dan saya berharap ini jadi sesuatu yang penting. Ini bukan tentu sekali lagi ini bukannya kita mau ngajak berantem iman lain, karena semua agama berhak beriman sesuai yang mereka harapkan. Tapi sekali lagi saya mau ajak kita untuk mengerti iman kita sendiri. Ya, Karena sampai Kristen. sekarang banyak orang Kristen nggak ngerti imannya sendiri. Mereka hanya mengukur Tuhan dari apa yang mereka rasakan. Tapi saya cuma kasih tahu imanmu bukan berdasarkan ada imanmu di sisi logis ya. Itu yang teman-teman perlu ngerti. Bukan relevan nggak relevan. Imanmu tuh ada sisi logis ya bagi teman-teman. Nah, tentang Yesus mati. Nah, jadi masalahnya adalah saya akan share ada 3 argumen dari ahli sejarah Yahudi abad pertama, yaitu namanya Josephus, ahli sejarah Romawi abad kedua, namanya Tacitus, Talmud orang Israel, orang Yahudi, dan juga seorang ahli Alkitab bernama John P. Mayer, dan juga akademisi Perjanjian Baru yang orang ateis bernama Bart Ehrman. 5-5-nya dari berbagai bangsa, dari tahun 1 sampai 2000, semuanya sepakat, tidak mungkin Yesus tidak mati. Semua sepakat, dia mati. Beneran mati, disalib, dan dikubur. Ini ahli-ahli yang tidak ada kepentingan. Ini bukan orang Kristen. Ini ahli-ahli yang nggak ada kepentingan apakah dia ini mau Yesus bangkit atau nggak ada urusan sama dia. Tetapi mereka sendiri bilang, secara konsensus mereka mengakui, rasanya nggak mungkin Yesus diserupakan sama yang lain. Yesus pasti mati beneran. Jadi orang berhak bilang apa saja. Tapi saya cuma kasih tahu, yang bilang bahwa Yesus itu beneran, yang Yesus bilang nggak mati, dia berantemnya sama sejarah, bukan berantem sama perasaan. Jadi backingan Yesus mati itu bukan cuma isu Alkitab, itu isu sejarah. Sudah ngomongin sama orang-orang abad pertama, ngomongin orang abad kedua, dan diomongin orang abad ke-20. Jadi saya harap nih argumen bisa masuk akal teman-teman, biar otaknya nggak debuan gitu, kepake sedikit gitu maksudnya. Karena ini perlu jadi pemikiran kita. Nah, yang ketiga, apakah dia beneran bangkit? Nah, yang menarik ada sekali lagi, ada beberapa argumen dari orang-orang yang nggak semuanya Kristen, tapi akhirnya gara-gara nggak mikir ini jadi Kristen juga akhirnya. Nomor 1 ada ahli ateis sejarah, yang ateis juga namanya Paul Fredrickson, yang dia secara meyakini bahwa tampaknya para murid memang melihat sesuatu yang ditafsirkan sebagai kebangkitan Yesus yang bangkit. Dia bilang, gue nggak di situ, jadi gue nggak tahu si Paul Fredrickson ini. Tetapi si orang-orang ini sendiri bilang, dia yakin bahwa para murid melihat sesuatu yang bikin mereka berani. Dan kedua, teman-teman tahu nggak bahwa kekristenan itu justru berkembang pertama kali di Yerusalem, di tempat di mana Yesus disalibkan, dikuburkan, dan mati. Kalau misalnya para murid itu bohong, maka nggak mungkin itu berkembang. Pada waktu mereka beritain Yesus bangkit, bisa aja ada orang bilang, bohong, gue lihat kuburnya masih nggak kosong kok, gue kuburnya masih ada kok, gue lihat dulu cuma dicolong doang kali. Itu yang terjadi. Kalau misalnya benar
dia nggak bangkit? Masalahnya karena dia beneran bangkit, kuburnya kosong, jadi orang nggak punya argumen. Lucu kan teman-teman? Di tempat di mana Yesus mati, di situ juga kekristenan pertama kali berkembang. Itu salah satu, itu buat beberapa orang orang yang logika hukum, itu sudah logika yang cukup kuat. Karena itu nggak masuk akal kalau misalnya hanya bisa begitunya. Hanya nggak masuk akal kalau para rasul membangun iman mereka dari kebohongan. Nggak bakal kuat, mereka disiksa 40 tahun. Makanya, ini orang-orang logis, yang benar-benar ngerti logis ya. Mereka pasti bisa bilang bahwa misalnya nggak bisa nggak, Yesus pasti bangkit. Maka nggak heran, saya menemukan banyak pengacara, salah satu orang-orang paling logis, juga orang-orang Kristen. Karena mereka bisa melihat logikanya ini kuat, maksudnya kebangkitan. Terus William Lane Craig. Sorry menyela. Ya. Ingin beritahu kalau ada pertanyaan masukkan di question box, inboxnya ya, di question boxnya ya, agar bisa dijawab. Oke, teruskan. Jadi saya harap teman-teman bisa berpikir soal hal itu. Jadi kalau kamu nggak mau bertanya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Tapi saya cuma mau ngasih tahu bahwa William Lane Craig, seorang apologet bilang bahwa fakta simpel dari persekutuan Kristen itu yang dibangun di atas kebangkitan Yesus bisa ada, itu fakta simpel ya adalah begini, bahwa justru mereka berkembang di kota di mana Yesus, dan kuat di mana Yesus sendiri dibunuh dan disalibkan. Jadi itu satu fakta terkuat dari kekristenan. Dan juga kalau teman-teman tahu di 1 Korintus 15 ayat 3-6 sendiri dibilang, 1 Korintus 15 ayat 3-6 mengatakan bahwa gini, 500 orang melihat kenaikan Yesus. 500. Kalau 1-2 orang itu bisa dibilang halu. 3 orang bisa aja mabok gara-gara kena ganja gitu. Tapi 500 orang mau mabok apa? Ngelihat dia terangkat ke surga. Itu kan ngelihat dia mereka jalan bersama-sama. 500 orang loh maksudnya. Kalau misalnya di perkara hukum 3-4 orang aja bisa jadi saksi, ini 500 orang jadi saksi. Makanya dan 500 orang ini bukan orang-orang yang pintar, tidak punya hidden agenda, mereka cuma orang biasa, nggak terlalu pintar, nggak terlalu, mungkin secara pendidikan juga nggak tinggi, tidak ada keuntungan untuk mereka hidup di atas kebohongan. Itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu pikirkan ini baik-baik, renungkan ini baik-baik, bahwa imanmu itu ada sisi logikanya loh. Jadi kalau jadi Kristen gitu ya, jangan diem-diem aja gitu, jangan otaknya tuh dipakai gitu. Kenapa? Supaya imanmu tuh juga kuat. Imanmu nggak cuma sekedar di perasaan, tapi juga mikir gitu, bahwa dasarnya ini ada loh. Yang keempat, kenapa kita perlu pelajari hal ini? Saya udah mau selesai. Kenapa kita perlu banget mengerti hal ini? Karena sebelum terjadi sesuatu di luar kita, harus terjadi sesuatu dulu di dalam kita. Kalau kita pengen hidup seperti Kristus hidup, dan kita pengen iman kita tuh berbuah, maka kepercayaan kita, fondasi kepercayaan kita harus solid. Dari kepercayaan solid itulah pelan-pelan iman kita akan berbuah. Bahwa kepercayaan ini bukan cuma sekedar kepercayaan karena perasaan. Banyak orang cuma ngikutin perasaan ya, makanya imannya sering terguncang. Padahal kalau dia menyadari bahwa ini dibangun di atas fondasi sejarah yang solid, maka ya sorry, kamu akan punya iman yang berbeda. Cara kamu melihat Tuhan berbeda, cara kamu menjalani imanmu berbeda. Kamu nggak bakal cuma jadi orang baper yang cuma bisa nangis-nangis. Karena kamu tahu Tuhanmu hidup dan Tuhanmu berjuang untuk kamu, maksudnya. Mati dan bangkit untuk kamu. Kalau orang yang dia mujizat terbesar itu bangkit aja bisa dilakukan, apalagi mujizat-mujizat kecil. Ngurusin kamu, keuangan kamu, kehidupan kamu. Yang besar aja diurus, apalagi yang kecil. Itu loh. Dan harusnya nanti kamu ngeliat Matius 6:33 dari perspektif yang berbeda. Bahwa dia bilang carilah kerajaan Allah dan kebenaran ya, maka semua akan tambahkan kepadamu. Kalau yang besar aja dia melakukan, apalagi janjinya cuma segitu, dia pasti akan lakukan. Dia pasti akan tolong. Makanya dan juga apa yang Yesus lakukan, membuat kita bisa mendatangi dia dengan penuh keberanian. Maka dari itu menurut saya, orang Kristen kalau udah ngerti logika ini, udah mengerti apa yang Yesus lakukan, harusnya nomor satu, kita perlu posisikan diri kita sebagai orang dikasihi. Posisikan dirimu sebagai orang dikasihi. Kenapa? Karena memang kamu dikasihi, yang mengasihi kamu tuh beneran bangkit. Secara fakta sejarah, dan secara fakta, ini bukan cuma isu iman, ini isu bangkit. Ini isu realita. Jadi, kamu harusnya
belajar menghargai apa yang dia sudah lakukan. Minimal kamu posisikan dirimu seperti apa katanya dia. Bahwa kamu orang berharga, kamu dikasihi Tuhan. Kedua, kamu belajar untuk lihat kasih karunia Tuhan. Yesus mati bagi kamu supaya kamu bisa hidup bagi dia. Dan belajarlah untuk melihat God's grace dengan baik. Bahwa kebangkitannya dia memberikan kamu kasih karunia supaya kamu bisa menghampiri tahta Tuhan dan nggak takut lagi untuk ketemu sama Tuhan. Yang ketiga, kamu bisa plan for blessings, merencanakan hidupmu seolah-olah kamu diberkati. Kenapa? Karena kalau berkat besar aja diberikan, apalagi berkat yang kecil. Ini bukan isu teologi kemakmuran, ini isunya ya sesimpel itu aja. Dan itu juga membuat kita berhak atas semua janjinya Tuhan. Yang keempat, affirm yourself biblically. Kamu belajar memperkatakan apa kata Tuhan tentang kamu. Harus belajar perkatakan. Kenapa? Karena kalau Yesus sudah mati bagi kamu dan bangkit bagi kamu untuk memeteraikan semua janjinya, maka bagi saya sudah saat ya kamu belajar mempercayai apa yang dia percaya tentang kamu. Banyak hal yang Tuhan percaya tentang kamu dan mungkin kamu perlu klaim ini. Mungkin kamu nggak selalu bisa percaya hal ini. Ya, tapi maka tiap hari kamu harus klaim seperti ini. Bahwa kamu dikasihi Tuhan. Kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kamu diberkati. Kamu bukan kecelakaan. Kamu bukan pusat kehidupan. Kamu diciptakan dengan sebuah tujuan. Kamu itu diurapi. Kamu dicintai. Kamu dikasihi. Kamu dipercaya Tuhan. Itu statement-statement yang kamu perlu ucapkan sama dirimu. Ini bukan soal narsis ya. Ini bukan soal kepedean, ini soal kamu memposisikan dirimu seperti Tuhan lihat kamu. Bagi saya sih itu sih sebenarnya sih. Nah, ya, dari saya itu aja. Kesimpulannya adalah siapa Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus harusnya membuat kita kuat dan solid di dalam apa yang kita percaya, dan membuat kita rela dan berani untuk menghampiri tahta kasih karunia. Dan mengerti bahwa iman kita bukan cuma sekedar perasaan, tapi iman kita dibangun di atas fondasi fakta dan juga kebenaran. Ya, itu aja sih dari saya sih. Nah, saya nggak tahu teman-teman ada mau bertanya apa enggak. Saya rasa itu cukup udah masuk akal banget, udah jelas banget. Ya udah, Pak Robert, you want to say something? Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah, selesai aja. Belum. Ya, jadi saya sudah selesai. Sampai situ, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kita kasih waktu sampai 20.30 kali ya. Untuk Ya, kita bertanya. Oke. Gitu. Jadi saya kira penjelasannya udah sangat jelas lah ya tentang iman kekristenan ya, iman Kristen ya. Jadi memang ada sisi perasaan, feelings, dan ada sisi logika yang sering kali kita terima, yang kita cepat meresponnya adalah dalam sisi feelingnya. Yang mana sebenarnya harus seimbang ya, feeling dan logik, karena Tuhan juga memberikan perasaan buat kita. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada perasaan aja, maka relationship itu kan nggak bisa dengan perasaan ya. Masa relationship kita dengan Tuhan bergantung dengan perasaan kita dan sebagainya. Dan harus juga dengan logik. Logik itu bagaimana ya, kita lihat firman Tuhan ya itu kata-katanya Tuhan gitu. Nah, ketika Tuhan berkata tentang penderitaan, ketika Tuhan berbicara tentang kebangkitan, ketika Tuhan berbicara tentang kedatangan, ya kita percaya bahwa itu ini. Saya kira dan juga penjelasan-penjelasan tentang logika, bagaimana orang-orang yang terpelajar pun mereka mengakui bahwa Yesus itu bangkit. Betul, ya. Nice. Saya kira itu udah sesuatu yang sangat no debat lah, undescribable, udah nggak bisa diinikan. Ya, karena kalau nggak mungkin hari kebangkitan itu dirayakan di seluruh dunia, Resurrection Day gitu. Ya, oke. Apalagi kalau ada pertanyaan, kalau enggak. Ya, halo Bethel Church Macau. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah, kita sampai sini aja. Ya. Hanya sekedar mengingatkan. Oh iya ya, besok akan ada Real Love Conference. Minta maaf sudah penuh. Nanti lain kali berapa bulan lagi mungkin saudara bisa ikut ya. Kalau misalnya sudah, ayo mungkin kita tutup dengan doa aja. Pastor ya. Robert berdoa. Ayo, oke. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk menyampaikan firman tentang bukti. Tuhan, kami berdoa biar ini boleh menjelaskan kepada banyak orang, baik teman-teman, agar kekristenan kami, kekristenan mereka menjadi kuat dan berakar dan tidak mudah goyah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pastor Robert, see you. See you. Bye. Bye. God bless. Bye.